Halo teman-teman, ketika sesi first ride all new Honda PCX 160 ini di kawasan Delta Mas Cikarang di sirkuit pribadinya AHM, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kayak misal, apakah mesinnya gredeg? Lalu bagaimana karakter handlingnya kalau buat dipakai harian, buat melibas jalanan darata? Apakah suspensinya keras? Kemudian berapa konsumsi bensinnya? Bagaimana akselerasinya? Berapa top speednya? Nah, kebetulan saya sudah mengetesnya lengkap. Jadi kalau pengen tahu jawabannya, simak video ini sampai akhir. Oke, yang pertama kita ulas adalah mesin. Yang digunakan oleh PCX 160 ini seperti kita tahu menggunakan mesin baru ESP Plus. Ini 157 cc 4 katup berpendingin cairan tentu saja. Ternyata nih setelah saya gunakan sampai odometernya menyentuh angka 800 km lebih, ternyata CVT-nya belum gredeg teman-teman. Jadi masih aman. Saat kita riding perlahan di kemacetan tuh biasanya yang stop and go perlahan itu kan kalau sudah kerasa ada gredeg bahkan gredeg. Ternyata di PCX 160 ini belum kerasa sama sekali. Entah nanti setelah 1000 atau 2000 km kita belum tahu. Tapi sampai dengan 800 km masih aman banget. Kemudian bagaimana karakter tenaganya? Ternyata ini jauh lebih baik dibanding PCX 150. Tarikan awalnya tetap padat, kuat. Jadi kayak PCX 150. Jadi buat stop and go di jalanan padat itu enak lah, nggak pakai jeda ya, langsung good dapat. Hanya saja di kecepatan menengah nih, di kisaran 40 sampai 70 km per jam, biasanya kalau kita mau nyalip itu justru malah agak kerasa pelan, smooth gitu, kalem. Jadi speedonya ketika 40 ke 70 tuh kayak lebih lama gitu, lambat. Namun di atas 70 km per jam yang merupakan kelemahan di PCX 150 beda banget nih. Di sini jauh lebih enak. Di atas 70 km per jam ternyata powernya dapat banget. Jadi kerasanya apa ya? Nyeruntul banget lah di kecepatan tingginya. Jadi buat ketemu jalanan yang panjang, jalanan kosong, ngegas PCX ini enak banget ini jadinya. Jadi mesinnya tuh nggak gerung, kalem, berisi, hingga kecepatan sampai 110 km per jam tuh enak lah pokoknya. Namun setelah 110 km per jam akan bergerak melambat hingga top speednya. Nah, top speednya sendiri ternyata di speedo hanya mentok 119 km per jam, yang artinya hanya beda 1 km per jam dibanding PCX 150 teman-teman. Bedanya tipis, walaupun secara garis besar karakter mesinnya tetap lebih baik dibanding yang 150. Nah, karakter tadi ternyata sesuai banget juga dengan hasil tes akselerasi, yang mana ketika 0 sampai 60 km per jam ternyata hasilnya sama dengan PCX 150, yaitu 5,2 detik. Kemudian di 0,80 justru 160 ini kalah dari yang 150. Lalu menuju 100 km per jam, kembali nyeruntul tadi saya bilang ini hasil waktunya lebih cepat. Nah, hasil lengkapnya bisa simak di bawah ini. Oh ya, di situ juga bisa disimak bahwa top speednya di Resologic ternyata tercatat 113 km per jam, yang artinya lebih tinggi dibanding yang 150. Namun bedanya tipis, hanya sekitar 2,3 km per jam saja. Jadi secara top speed ternyata emang nggak tinggi-tinggi amat. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan tenaga di roda. Nah, hasil dynonya sebenarnya saya sudah bahas lengkapnya di video yang sebelumnya ya. Namun kalau ada yang belum ya saya sedikit review ya. Ternyata tenaga di roda hanya beda sekitar setengah HP. Namun torsinya yang bedanya gede nih, sekitar 1,5 Nm. Dan kalau mau lengkap banget, tonton video yang sebelumnya ya, yang tentang khusus membahas dyno dan top speed. Nah, mumpung ngomongin mesin, bagaimana sih konsumsi bensinnya? Ternyata nih, walaupun kapasitasnya membesar ya, tambah sekitar 7 cc, ternyata nggak jadi lebih boros. Justru malah setelah saya pakai untuk berkendara lebih dari 300 km nih ya, ternyata konsumsi rata-rata bensinnya mencapai 42,2 km per liter. Itu berarti lebih irit dibanding PCX 150. Dulu waktu saya ngetes dengan karakter berkendara yang sama, hanya dapat 41 km per liter. Buat catatan ya, dapat segitu itu sudah dipakai buat ngetes akselerasi, artinya digeber pol-polan. Juga ngetes tenaga di atas dyno, pastinya juga digeber mentok. Terus saat di jalan, saya itu karakter bawahnya cenderung agresif ya, sukanya gas
nggak mikir irit. Ternyata dapatnya masih segitu. Artinya mesin ini walaupun lebih bertenaga, namun ternyata tetap irit. Oke banget sih. Salut buat Honda menciptakan mesin baru ini bertenaga namun tetap irit. Sip banget. Sekarang kita lanjut bahas tentang karakter handling dari PCX160 ini. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit kilas balik ya. Waktu first ride itu posisinya kan basah karena habis hujan. Jadi waktu itu decknya itu berasa licin banget. Namun ternyata kalau posisinya kering kayak gini nih, ini decknya nggak licin. Tuh masih keset lah ya, karetnya masih nempel di sepatu. Cuma itu kalau ketemu hujannya licin. Terus kalau ngomongin handling, ini ternyata emang salah satu kelebihan utama dari PCX. Dia karakternya nurut ya, enak banget buat rebah-rebah, di tikungan juga anteng, nggak goyang. Kemudian ketemu jalan macet juga walaupun dimensinya panjang, dia masih tetap lincah karena ditunjang dengan sudut belok setang yang sangat lebar tuh. Bisa sampai segini. Lalu ditunjang juga dengan ban baru yang ukurannya lebih lebar ya. Jadi buat di tikungan itu jauh lebih pede, lebih nempel, gripnya lebih dapet. Kemudian walaupun ban belakang pakai ring 13 inci, 1 inci lebih kecil dibanding PCX 150, namun ternyata tidak perlu takut ketika ketemu polisi tidur. Karena tetap tidak gampang nyangkut tuh, aman. Itu tuh saja karena beda ground clearance-nya hanya beda 2 mili ya, tipis banget ya. Dari 137 menjadi 135 mm. Kemudian kalau karakter suspensi kayak gimana? Pasti banyak penasaran tuh, keras apa enggak? Ternyata sesuai seperti yang waktu kita rasakan di sesi first ride, ini sedikit lebih baik dibanding PCX 150. Jadi ketika ketemu jalan rusak, lubang, atau gundukan kecil, itu sedikit lebih baik ya. Kerasa duknya di di badan itu nggak sakit yang 150. Namun ketika kita menginjak lubang yang dalam atau polisi tidur yang gundukannya gede, sehingga memaksa suspensi akan bergeraknya lebih dalam ya, itu kerasnya tetap tuh di sini tuh masih kerasa deg. Jadi kalau teman-teman butuh kenyamanan lebih, rasanya perlu tuh mengganti suspensi belakangnya biar lebih empuk tuh saja. Nah itu kalau dianalisa kayaknya nih ya, ini motornya memang didesain buat motor perkotaan banget, yang mana jalanannya mulus. Jadi kalau jalannya mulus sih nggak ada masalah lah, nyaman, stabilnya dapat. Namun kalau memang bakalan ketemu jalan banyak polisi tidur itu terutama, apalagi yang di komplek-komplek, itu lebih baik ganti suspensi lah pokoknya biar lebih nyaman. Suspensinya sendiri gimana sih? Ini bengkok nggak sih? Ini sebenarnya kalau dilihat nggak bengkok ya, tapi dia di bagian yang sisi miring ya, sisi luar sini itu kelihatan sudah mulai menggesek ke selongsong plastiknya. Jadi tetap saja kayak posisinya miring, jadi tentu saja terjadi lendutan ya ke arah dalam. Nah itu efeknya adalah ketika kita berakselerasi dan jalanannya nggak rata, itu akan kerasa ada gret. Nah itu pasti efek dari gesekan ulir suspensi dengan plastik selongsong ini nih. Ya rasanya emang akan sedikit mengganggu. Makanya tadi saya bilang, kalau mau nyari nyaman, ganti saja ini. Ukurannya 365 mili ya. Mungkin masih jarang, tapi pasti ada aja lah. Lalu gimana sih dengan suspensi depan? Nah ini karakternya ternyata empuknya masih dapat banget lah, pas banget. Jadi untuk yang depan nggak terlalu ada masalah lah. Oh ya teman-teman, kenyamanan naik PCX ini tentu saja juga ditunjang dengan posisi duduk yang santai ya. Kaki bisa selonjoran, apalagi ini bisa lebih masuk ya karena lebih lebar decknya. Juga bisa begini kakinya, fleksibel lah. Dan lagi ditunjang dengan posisi setang yang nih gini nih, lumayan tinggi, jadi tangan bisa santai. Dan apalagi sekarang di riser stangnya ada peredam karet. Jadi getaran dari mesin atau kondisi jalan yang tidak rata akan bisa dibantu diredam oleh karet yang di bawah stang ini. Ini mengingatkan saya pada stangnya Honda Wind nih. Ya kecil tapi efektif lah, membantu meningkatkan kenyamanan. Lanjut kita bahas fiturnya. Sebuah skutik tentu saja motor yang diciptakan untuk harian, salah satu yang paling penting adalah sisi akomodasi. Nah, PCX ini TOP BGT banget lah kalau bicara soal akomodasi, terutama karena ditunjang dengan adanya bagasi berkapasitas 30 liter. Jadi ini bisa banyak banget barang yang bisa masuk ya. Ada helm nih,
jas hujan, tas kecil, sarung tangan, anduk dan sebagainya masuk semua pokoknya. Enak banget lah. Jadi kalau dipakai harian pun misal pergi belanja gitu ya, beli sayur, beli macem-macem tuh bisa masuk juga di sini. Lega banget lah pokoknya, mantap. Apalagi juga ditambah ada konsol nih di bawah stang nih. Ini bisa banget buat masukin botol minum nih, pas banget nih. Botol minum 600 ml itu pas banget masuk nih. Bagi ada tutupnya ya, jadi aman, tidak perlu takut botolnya loncat saat kita mengajar jalanan tak rata. Nah, di dalam sini juga ada power outlet teman-teman. Jadi kalau di jalan ternyata tiba-tiba apes, baterai smartphone habis, tinggal colok aja nih. Apalagi sekarang kan modelnya USB ya, jadi nggak perlu modal lighter, tinggal colok kabel. Bentar, colok kabel. Pinjam. Nah ini pinjam HP-nya videographer nih, buat praktek. Ini tinggal colok USB, colokin deh ke HP-nya. Jangan lupa dinyalain. Nah tuh, ngecas, aman. Terus biar lebih aman, masukin aja di konsolnya ya kan. Smartphone keisi lagi deh baterainya. Namun kalau lagi buat ngecas, tentu saja tidak bisa buat naruh botol. Botol minumnya kemana? Taruh aja di bagasi. Ini deh. Nah, kemudian fitur andalan lain dari Picek ini itu saja adanya tangki bensin yang gede banget. Dia kapasitasnya 8,1 liter ya. Jadi sekali isi bisa lama lah mampir ke pom bensin lagi, karena tadi 1 liternya bisa sekitar 42 km. Tinggal dikaliin aja tuh. 42 kali 8,1 liter. Berapa ratus kilometer coba? Ayo teman-teman bantu, tulis kolom komentar. Enaknya lagi dari tangki bensin ini adalah sudah tersedia dudukan tutupnya nih. Jadi saat ngisi kita tidak perlu repot-repot megangin atau bingung taruh mana lah ya. Ini udah disiapin tempatnya. Ini hal kecil tapi memang penting banget teman-teman. Oke, lanjut lagi. Fitur apa lagi? Mungkin teman-teman penasaran dengan sorot lampunya ya. Lampu Picek ini sudah full LED. Dan untuk sorot lampu utamanya nih, lampu depannya itu ternyata karakternya lebar banget. Jadi itu untuk lampu dekatnya itu bener-bener lebar, jadi seluruh jalan itu kesorot banget. Namun untuk lampu jauhnya memang cuma menambah kecil di atasnya. Jadi saat kita nyalain lampu jauh, bedanya dikit banget. Dan karakter sorotnya itu saja khas lampu LED ya, putih. Yang mana kalau hujan, aspalnya jadi gelap banget, hitam, sorotnya juga ikut tertelan. Jadi kalau buat teman-teman yang suka jalan jauh, touring luar kota, mungkin perlu banget untuk menambah lampu. Namun kalau cuma untuk dalam kota, apalagi cuma dipakai buat ke warung depan komplek, itu sih masih cukup banget lah, nggak perlu nambah-nambah lampu. Nah, kalau lampu belakangnya juga keren banget nih bentuknya ya, dan nggak ada nongol-nongolnya lagi. Lampu sensi di sini udah menyatu. Terus yang paling saya suka banget adalah ini nih, nggak ada lagi lampu yang khusus plat nomor yang jendol gitu, yang aneh gitu ya. Sekarang jadi langsung di sini nih menyatu dengan lampu remnya. Jadi langsung nyorot ke bawah, dan ini juga sorotnya terang. Jadi kalau malam hari plat nomornya tetap jelas terlihat. Satu lagi fitur yang menarik dari Picek 160 ini tentu saja speedometernya nih teman-teman. Layoutnya keren banget, dan salah satu yang sering memikat mata adalah ini nih, sorot lampu sennya nih. Karena apa? Panjang ya. Jadi kita tidak akan pernah kejadian lupa mematikan lampu sen karena nyolanya jelas banget. Lalu kalau info lain nih, terutama di layar utamanya yang pakai mode indikatif display, karena angkanya gede-gede, jadi ya dilirik sedikit aja sudah kelihatan banget lah, terutama speedometernya. Kita sepanjang jalan bisa tahu sedang lari berapa kilometer per jam. Sementara kalau infonya memang tidak terlalu banyak ya hitungannya jika dibanding dengan kompetitornya kayak Yamaha NMAX. Ini hanya sedikit. Ya, cuma ada odometer, trip meter, dan di sini ada konsumsi bensin. Lalu satu lagi tentu saja ada ini nih, HSTC atau Honda Selectable Torque Control, atau gampangnya traction control ya. Ini fitur barunya di Picek 150 kan belum ada ya. Nah, ini kayak gimana sih efeknya di jalan? Terus terang kinerjanya jarang banget kerasa ya, karena dia paling-paling akan kerasa kerja saat kita melindas bener-bener jalan licin. Misal ketika saya kemarin lewat ini nih, rel kereta api sehabis hujan, itu kan licin tuh besinya. Nah itu pas kita lewat, kerasa tuh tiba-tiba agak berebet dikit dan diiringi dengan lampu HSTC yang nggak dipedip. Itu artinya HST-nya sedang bekerja. Jadi HSTC atau traction control di motor dengan mesin kecil itu lebih ke antisipasi roda belakang selip akibat jalan yang licin.
Bukan seperti di big bike yang mana kadang bekerja akibat power tenaga yang terlalu besar. Jadi ini bener-bener dipengaruhi oleh faktor luar, bukan faktor dari dalam motor itu sendiri. Ada satu lagi yang belum saya bahas, yaitu rem. Nah ini karakter remnya untuk yang depan nih, empuk, dangkal, dan pakem. Lalu kinerja ABS-nya juga lembut, jadi ketika bekerja, lendutan di handle rem itu halus ya, nggak ngagetin, jadi dikit gitulah. Sementara itu yang rem belakang nih, karakter handle-nya ketika ditarik tuh lebih dalam nih, walaupun sama-sama empuk. Sepertinya ini berhubungan dengan sistem starter. Jadi kalau kita mau nyalain PCX 160 ini persis sama 150 ya, itu kita harus menarik handle rem kiri ini emang dalam. Jadi ada dua bunyi klik. Kalau mau nyetater mesin harus klik yang kedua, yaitu ketika switch untuk starternya bekerja. Jadi yang pertama ini baru switch rem, yang kedua baru yang buat starter. Makanya ini bisa ditarik dalam nih. Beda dengan yang rem depan yang dangkal. Sementara kalau sisi kepakeman sih buat harian mah cukup banget lah ya. Ini nggak kurang dan nggak berlebihan juga. Nah demikian teman-teman review tentang all new Honda PCX 160 ini. Jadi kalau ditarik garis besarnya, kesimpulannya ini memang jauh lebih baik dibanding PCX 150. Tambangnya lebih ganteng, mesinnya lebih bertenaga, atasnya lebih nyeruntul, lebih dorong enak banget. Terus konsumsi bensinnya ternyata tetap irit, bahkan sedikit lebih irit. Handlingnya tetap enak, walaupun sayangnya sisi kenyamanan memang belum sebaik yang diharapkan. Karena ya suspensi belakangnya masih lumayan keras dan joknya juga tetap tipis. Ya dibalik segala kelebihannya tetap ada kekurangan lah ya. Terus apalagi yang paling menarik menurut saya adalah dari fitur-fiturnya ya, kayak terutama bagasi gedenya itu buat harian kepake banget. Udah ada power outlet. Ya untuk harga 30,350 juta untuk yang CBS dan yang ABS 33.950.000, rasanya ini motor worth it banget untuk dipinang di kelasnya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga review kali ini bisa mengobati rasa penasaran akan PCX 160. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan komen kalau mau nanya-nanya. Mungkin ada masih penasaran atau mau usulan. Terus jangan lupa juga follow IG-nya Otomotif TV, Otomotif_TV, dan satu lagi subscribe channel baru kami yaitu Motor Second yang khusus membahas motor bekas berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.